kabar kalian semuanya? Baik-baik? Baik. Baik, ya, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini anak-anak yang sudah mengisi daftar hadir itu sebenarnya sudah lebih banyak dari 50% ya. Tapi yang sudah mengikuti join pada meeting kita kali ini adalah baru sekitar 19 orang ya. Ya. Ya, Pak. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari yang minggu lalu tentang masih pewarisan sifat. Kita akan membahas tentang persilangan ya, monohibrida dan dihibrida ya. Namun sebelum mulai, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Om Swastiastu, Om Awiknamastu Namasidap, Om Sidirastu Tat Astu Inamaswa. Oke. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita. Bapak akan mulai mempresentasikan materi kita ya. Oke, kita mulai pertemuan kita ya. Jadi ya, kita belajar tentang pewarisan sifat ya. Oke. Jadi tadi sudah kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita masuk kepada berikutnya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita itu ada 4 ya. Jadi setelah mengikuti pembelajaran secara daring ini ya, jadi anak-anak diharapkan dapat ya, yang pertama dapat mengidentifikasi kromosom homozigot dan heterozigot. Nah itu. Yang kedua, dapat menentukan gamet suatu fenotip, suatu genotip ya. Yang ketiga, siswa dapat menentukan filial atau F, persilangan monohibrid. Dan nomor 4, siswa dapat menentukan perbandingan fenotip atau filial F, persilangan dihibrid. Jadi ini 4 tujuan pembelajaran kita. KKM-nya 75. Kira-kira Rana sudah bisa menangkap ini 4 tujuan ini? Udah ya? Ya. Berapa KKM-nya anak untuk bab ini? 75. Jadi ingat, jadi anak-anak yang mendapat nilai 75 harus dianggap tuntas. Yang di bawah 75 berarti harus perbaikan nanti ya. Baik, kita akan mulai dengan persepsi ya, atau peta konsep yang sudah kita pelajari kemarin nih. Pewarisan sifat meliputi materi genetis dan sifat. Nah, materi genetis sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi ada kromosom, gen, DNA, RNA, nah itu ya. Nah sekarang kita akan belajar sifat beda, yaitu apa? Monohibrid dan dihibrid. Ini persilangan yang kita pelajari sebentar ya. Nah, kita coba ingatkan materi kita. Masih ingatkah anak-anak materi-materi ini? Bahwa materi genetik dapat berupa apa saja? DNA dan RNA. Nah, DNA itu ada di mana? Ada di dalam inti sel. Kromosom apa? Kromosom. Jadi ingatkan ya, di dalam untaian DNA terdapat apa? Gen. Nah, ini konsep kemarin ya. Ya, lalu ada istilah juga apa? Kromosom homolog. Homo itu artinya sama ya. Jadi ini kromosom yang berpasang-pasangan. Jadi sama. Samanya apa yang sama? Bentuknya sama, panjangnya sama, letak sentromernya sama. Nah, itu kromosom homolog ya. Ingat, homo itu sama ya. Lalu ada apa? Kromosom diploid atau 2N simbolnya. Dan kromosom apa? Haploid, lambangnya apa? N ya. Jadi kromosom di dalam tubuh inti sel tubuh itu terdapat apa? 2 set ya, sehingga dia disebut dengan diploid. Ini sudah kita pelajari dalam pertemuan minggu lalu ya. Kita akan sekarang masuk pada hukum pewarisan sifat. Siapakah yang ada anak yang masih ingat siapakah yang menemukan hukum pewarisan sifat yang kita pakai sampai saat ini? Ada yang tahu? Masih ingat? Siapa yang menemukan hukumnya? Ada? Siapa? Ya? Iya, ini ya. Siapa itu? Gregor Mendel
ya. Jadi dijuluki Bapak genetika. Teorinya disebut dengan hukum Mendel ya. Nah, jadi Mendel menggunakan apa dalam penelitiannya? Menggunakan kacang kapri dia ya. Mengapa menggunakan kacang kapri? Jadi ini alasannya ya. Jadi memilih kacang kapri itu apa? Memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, mempunyai tahun hidup yang pendek, dan menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Nah, inilah sejarahnya ya mengapa digunakan kacang kapri ya. Jadi ini sedikit tentang penemuan hukum pewarisan sifat. Minggu lalu juga sudah kita berikan ini sedikit materinya ya. Nah, kita lanjut sekarang dengan inti pembahasan kita, yaitu pertama, hukum pertama Mendel. Disebut dengan hukum apa ini? Hukum segregasi ya, segregasi. Apakah yang dimaksudkan? Nah, ini pada waktu pembentukan gamet. Nah, tahukah anak apa itu gamet? Ada yang tahu? Nah, sebentar. Jadi gamet itu apa? Sel kelamin ya. Pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau apa? Pemisahan alela. Alela itu variasi gen ya. Secara bebas dari diploid menjadi haploid. Nah, bagaimana maksudnya? Kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini pada persilangan monohibrid ya berlaku biasanya. Contoh, kita punya genotip U besar, U besar, B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Bagaimanakah pemisahan atau segregasi dari genotip ini? Nah, menurut hukum Mendel apa? Itu berlaku secara bebas. Nah, seperti ini dia. Gametnya apa? Kalau U besar itu ada U besar 1 dan U besar lagi 1. Jadi kalau ditanya apa genotip U besar, apa gamet dari U besar, jawabannya apa? U dan U. Ya, jadi ini dia memisah secara bebas. Lalu berikutnya contoh yang lain. B besar, B kecil. Gametnya apa saja? Ada yang bisa jawab? Kalau B besar, B kecil, gametnya apa kira-kira ini? Ya? Ada yang bisa? Oke, ini B besar ya, dan B kecil. Jadi gametnya ini adalah dari B besar adalah B besar dan B kecil. Kalau K kecil, gametnya apa saja? Ada yang bisa jawab? Ya? Kalau yang ini apa saja gametnya? Iya, bagus ya, K kecil dan K kecil ya. Jadi anak-anak silakan boleh langsung interaktif ya, pada pertemuan ini ya. Oke, ini cara menentukan gamet ya, perhatikan ya. Oke, kita lihat sekarang beberapa istilah dalam persilangan ya. Nah, jadi ada istilahnya monohibrida atau monohibrid, ada dihibrida. Kalau mono artinya apa? Satu. Jadi monohibrida itu artinya persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya seperti ini. Bunga berwarna ungu. Nah, jadi warnanya sama, satu sifat beda. Berarti apa yang berbeda? Warnanya. Bunga berwarna putih, bunga berwarna ungu. Nah, yang berwarna ungu misalkan dilambangkan dengan U besar, ya. Ini artinya genotipnya. Jadi U besar disebut dengan rumus genotipnya, rumus gennya. Dia disebut dengan homozigot. Mengapa homo? Karena sama ini ya. Dominan. Mengapa dominan? Karena U besar. Jadi ini simbol-simbolnya anak perhatikan. Ya. Kalau sama namanya apa? Homozigot. Kalau huruf besar apa namanya? Dominan. Nah, ya. Ini U kecil, berarti dia apa? Sama, berarti homozigot. Karena U kecil maka disebut dengan apa? Resesif. Nah, ini disebut dengan genotip homozigot resesif. Lalu bunga warna ungu, U besar, U kecil misalkan rumusnya, genotipnya. Maka ini disebut dengan apa? Heterozigot.
Heterozigot. Jadi ada yang U besar, ada yang U kecil. Hetero itu artinya berbeda. Nah, genotip yang digambarkan dengan dua huruf ini itu termasuk monohibrida. Jelas ya? Lalu dihibrida ya. Persilangan dengan dua. Di itu artinya dua ya, dua sifat beda. Contohnya kacang kapri biji bulat dan berwarna kuning. Ya, jadi sini ada dua sifat beda. Bijinya yang bulat dan warna. Jadi bentuk biji dan warna, ya. Ini namanya dua sifat. Jadi dilambangkan dengan apa? Biji bulatnya BB besar, B besar B besar, warna kuningnya K besar K besar. Nah, karena dia sama ini namanya homozigot. Ini homozigot. Sehingga disebut apa? Genotip homozigot dominan. Kalau yang kecil-kecil genotip homozigot resesif. Nah, kalau berbeda heterozigot. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan monohibrida dan dihibrida. Oke. Kira-kira jelas ini, Nana semuanya? Oke. Kita lanjutkan dengan beberapa istilah yang lain. Parental, P itu artinya induk ya, atau orang tua. Ya. Lalu filial, F artinya keturunan. Karena keturunan pertama dilambangkan dengan F1, itu namanya anaknya. Keturunan F2 itu kedua namanya F2 atau cucu istilahnya ya. Nah, lalu ada istilah genotip, sifat-sifat menurun yang tidak nampak dari luar, disimbolkan dengan huruf ya. Jadi kalau anak punya sifat-sifat yang tidak muncul di dalamnya, punya sifat misalkan apa? Ya suka menghayal begitu ya, gennya itu ada di dalam begitu tidak kelihatan. Itu disebut genotip. Rumusnya seperti ini: A besar, A kecil, A kecil, A kecil, dan seterusnya. Jadi ini contoh. Kalau ada rumus-rumus ini namanya ini genotip. Gamet itu apa? Sel kelamin dan berasal dari genotip. Jadi ya kalau genotipnya A besar, A kecil, maka gametnya A besar dan A kecil. Itu ini namanya gamet. Yang satu ini namanya gamet. Ya. Kalau dua namanya genotip ya. Kalau fenotip, sifat menurun yang nampak dari luar. Contoh, buah besar, buah kecil, rasa manis. Kalau anak-anak mungkin apa? Rambutnya lurus. Kalau bapaknya rambutnya lurus, ibunya rambutnya lurus, mungkin anak-anak rambutnya juga lurus. Hidungnya mancung ke dalam, nah, dan sebagainya. Nah, itu sifat-sifat yang bisa diambil dari luar. Namanya fenotip. Ya. Oke, itu beberapa ya. Lalu ada istilahnya lagi dominan. Sudah kita pahami ya. Jadi ini dia lebih apa? Lebih menonjol sifatnya ya. Dilambangkan dengan huruf besar ya. Ingat ini dominan. Ya, A besar, A besar, A besar, B besar, B besar, C besar. Ini namanya dominan. Kalau resesif itu apa artinya? Dia sifatnya tertutupi atau terkalahkan dia ya, sehingga dilambangkan dengan huruf kecil ya. A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya. Lalu ada istilah homozigot. Nah, tadi sudah dibahas ya. Homo artinya apa? Apa artinya anak homo? Sama ya. Ini sama seperti misalkan A besar, A besar, A kecil, A kecil. Kalau sama, ini namanya homozigot. Kalau heterozigot berarti berbeda. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Oke. Nah, ini penting kita pahami karena nanti akan kita gunakan. Nah, contoh soal. Yang bisa jawab silahkan jawab. Ya. Nah, ini ada pertanyaan seperti ini. Tentukan apakah rumus genotip berikut merupakan homozigot dominan, homozigot resesif, atau genotip heterozigot. Nah, nomor A dulu. Kalau UU itu, U besar, apa ini? Apa yang bisa? Homozigot dominan, homozigot resesif, atau genotip heterozigot? Siapa yang bisa? Yang A? A. Ya, apa itu? Dominan. Homozigot dominan. Ya, bagus ya. Jadi ini homozigot dominan, sama ya.
U-nya U besar sama, berarti homozigot. Dominan berarti hurufnya besar kedua-duanya. Ya, bagus ya. Nomor B, A besar A kecil. Termasuk apa dia? Homozigot dominan, resesif, atau heterozigot? Ya, A besar A kecil termasuk heterozigot. Ya, bagus ya. Karena apa? Karena gametnya ini berbeda. Ada yang besar, ada yang huruf kecil. Nah, M kecil. Berbeda. M kecil apa? Merci? Resesif. Iya, homozigot resesif. Ya, berarti ini sudah ya. Oke, soal nomor 2. Tentukan gamet. Nah, ini gamet sekarang dari genotip berikut. A besar. Siapa yang tahu gametnya apa? Gamet apa? Sel kelamin dari genotip ini ya, sel kelamin. Kalau A besar, sel kelaminnya apa? Ada yang tahu? Ya. Jadi A besar itu dibentuk oleh sel kelamin apa? A besar dan A besar. Jadi gametnya apa? A besar dan A besar. A besar. Ya, bagus ya. Kalau A kecil, gametnya apa? Ini tinggal dipisahkan saja, yaitu apa? A kecil dan A kecil. Nomor C sekarang, A besar A kecil, gametnya apa? Ya, A besar dan A kecil. Ya, itu ya. Jadi gametnya tinggal anak-anak memisahkan ini saja ya, memisahkan ini saja. Nomor 3, tentukan jenis genotip berikut, monohibrid atau dihibrid. Kalau monohibrid artinya apa? Satu sifat beda. Kalau dihibrid, dua sifat beda. Anak-anak masih bisa lihat presentasinya ini? Masih bisa lihat? Masih. Oke. Nomor A, monohibrid apa dihibrid nih? Apa yang bisa? Nomor A, B besar, K besar. Satu sifat beda apa dua sifat beda? Satu sifat beda. Satu sifat. Ada yang lain? Kalau B besar berarti ini apa? Ada dua sifat beda ya. Jadi bisa biji bulat dan warna kuning ya. Ada dua sifat beda. Sehingga disebut apa? Dihibrid. Kalau M besar M kecil, berapa sifat beda ini? Ini juga apa? Ini satu sifat beda ya, monohibrid. A kecil. Monohibrid apa dihibrid? Ya, ini sama ya, satu sifat beda ya. Jadi monohibrid itu dilambangkan biasanya dua huruf ya, dua huruf. Oke, kalau dihibrid biasanya lebih dari dua huruf. Oke, anak-anak yang di sekitarnya agak riuh, bisa di-unmute dulu mic-nya ya, dimatikan dulu ya, biar tidak mengganggu presentasi kita. Oke. Nah, kalau anak-anak sudah paham itu, baru kita akan menerapkan hukum pertama Mendel ya. Bagaimana caranya? Misalkan ya seperti ini, sebuah bunga warna ungu, genotipnya adalah U besar, disilangkan dengan bunga warna putih U kecil. Tentukanlah genotip F1, fenotip F1. Jadi rumus gennya berapa, keturunannya, apa penampakannya, keturunannya. Itu yang ditanyakan ini. Ya. Langkah-langkahnya perhatikan anak-anak semuanya ya. Penyelesaiannya, langkah pertama anak-anak cari dulu parental. Apa itu parental? Masih ingat? Parental itu apa?
orang tua ya, orang tuanya di sini ya, atau induknya di sini ya. Karena masukkan di sini ya. Induknya apa? Bunga warna ungu, U besar. Tulislah genotipnya ya. Disilangkan dengan bunga warna putih, U kecil ya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, tentukan gametnya. Tadi Anda sudah berlatih mencari gamet ya. Kalau U besar, gametnya U besar dan U besar. U kecil. Ya. Kalau U kecil, gametnya U kecil dan U kecil. Jadi ada dua ya. Nah, langkah ketiga baru anak-anak menyilangkannya. Ya. Bagaimana cara menyilangkannya? Pakai tabel Punnett ya. Nah, ini tabelnya ya. Jadi anak-anak buat tabel seperti ini, yang paling atas itu anak-anak tuliskan gamet jantannya. Ini U besar tuliskan. Kalau 2 dibuatkan 2 kolom, kalau 3, kalau 4 dibuatkan 4 kolom dan seterusnya. Lalu di bagian sebelah kiri anak-anak tulis gamet betinanya ya, U kecil. Nah, ya. Lalu di tengahnya ini diisi apa? Di tengahnya ini anak-anak isi apa? Persilangan. Nah, gabungkan ini ya. U besar dengan U kecil digabungkan, ditulis di sini. Tapi yang ditulis lebih dulu adalah apa? Yang dominan, berarti yang huruf besar. Jadi U bertemu U besar kemudian U kecil jadi U besar U kecil. Demikian seterusnya. Nah, ternyata untuk soal ini hasil persilangannya semuanya sama ya. U besar U kecil. Kita lihat lebih lanjut. Nah, ini hasilnya ya. Kalau ditanya sekarang genotipnya F1-nya, apa itu genotip? Sifat-sifat yang menurun dari luar. Ini gennya apa rumusnya? Anak-anak tinggal menuliskan. Nah, jadi jawabannya adalah genotip F1 semuanya sama, yaitu apa? U besar U kecil. Nah, kalau U besar U kecil ini kira-kira penampakannya apa di luar kita? Nah, itu disebut dengan apa? Fenotip. Sifat menurun yang nampak dari luar. Arti kalau U besar itu adalah warna ungu, U kecil warna putih. Warna ungu dominan terhadap putih. Kalau dia bertemu ungu dengan putih, kira-kira warnanya apa nanti yang muncul? Pink. Kok pink? Kalau ungu dengan putih, kalau merah dengan putih baru pink. Ini ungu dengan ini ya, semuanya ungu. Jadi ungu itu yang menang warnanya ya. Ungu. Itu ya. Atau ungu muda lah sedikit gitu ya. Jadi inilah fenotipnya. Jadi penampakannya keturunannya itu nanti semuanya berwarna ungu. Oke, ini cara yang pertama ya. Oke, kita lanjutkan. Soal kedua. Pada soal di atas, bila F1, nah ini, bila keturunan pertama itu U besar U kecil, disilakan kembali dengan keturunannya juga U besar U kecil, tentukan fenotipnya dan perbandingannya, tentukan perbandingan genotipnya. Ini tidak bisa dijawab kemarin oleh Charles Darwin. Tidak bisa dijelaskan oleh Charles Darwin, sehingga apa? Teori Charles Darwin tentang pewarisan sifat itu akhirnya tidak dipakai, yang dipakai yang sekarang oleh Mendel. Pak, anjingnya di foto coba. Ya. Ada, Pak. Ya. Halo? Gimana? Ada masalah dulu? Tidak, Pak. Masih bisa dilihat ini? Masih bisa dilihat presentasinya? Masih. Oke. Kita masih lagi sedikit ya. Oke, kita selesaikan yang ini. Sama caranya sama seperti tadi ya. Langkah pertama adalah tentukan parentalnya atau P-nya. Dalam hal ini berarti apa? U besar U kecil. Disilangkan dengan U besar U kecil. Nah, cari gametnya. Gametnya tinggal misalkan ini. U besar dan U kecil, U besar dan U kecil. Sudah, tidak masalah itu ya. Langkah ketiga, buat tabel Punnett-nya.
Sebelah atas tuliskan U besar U kecil, sebelah kiri juga tuliskan U besar U kecil. Disilangkan. Nah, apa hasilnya? Anda bisa lihat di sini. Yang nomor 1 U besar bertemu dengan U besar, ini hasilnya. Yang kedua U kecil bertemu dengan U besar, hasilnya. Nah, jadi ingat yang huruf besar ditulis lebih dulu. Nomor 3 U besar bertemu dengan U kecil. Dan nomor 4 U kecil bertemu dengan U kecil, ini hasilnya. Nah, dari sinilah kita baru buat kesimpulan. Fenotip. Kalau U besar itu apa? Warnanya ungu. Karena dia berwarna ungu ya, satu buah ini ya. Lalu U besar U kecil ini ada 2 buah. Nomor 2 dan nomor 3. Ini warnanya ungu. Ya. Kalau U kecil warnanya apa? Putih. Ya, jadi ini. Jadi fenotipnya adalah ungu dan putih. Jadi nanti apa? Ada keturunan yang berwarna ungu, ada keturunannya yang berwarna putih. Yang perbandingan berapa? Yang ungu 3 berbanding 1 yang putih. 1. Nah, ini Charles Darwin tidak bisa menjelaskan ini. Kenapa kok ada putih dan seterusnya. Nah, ya. Perbandingan genotip sekarang. Genotipnya yang mana saja? Nah, ini tuliskan saja anak-anak. U besar berbanding U besar U kecil berbanding U kecil U kecil. Ini namanya genotip ya. U besar ada 1. Itu anak-anak yang di sekitarnya masih ribut, di unmute dulu ya. Unmute dulu ya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi kita ulangi ya, perbandingan genotipnya ada 3 jenis genotip ya, U besar U kecil U kecil. Kita tinggal mencari jumlahnya. U besar berapa? 1. U besar U kecilnya 2, U kecilnya 1. Sehingga perbandingan inilah 1 banding 2 banding 1. Jadi inilah caranya kita menulis persilangan untuk monohibrid. Ya. Saya rasa ini tidak begitu susah. Asalkan kita bisa mencermatinya dengan baik. Kita lanjutkan hukum kedua Mendel. Ini hukum penggabungan bebas. Bagaimana bunyinya? Pada saat pembentukan gamet, alela atau variasi gen yang menentukan karakter berbeda dapat bergabung secara bebas. Nah, kalau tadi hukum pertama Mendel apa? Ya, dia beragregasi secara terpisah secara bebas. Ini bergabung secara bebas. Bagaimana maksudnya? Nah, untuk mencari gamet ini, anak-anak misalkan ini, ya, yang dihibrid ya, genotipnya B besar B kecil, K besar K kecil. Jadi ada 2 sifat beda di sini ya. Pertama, anak-anak gabungkan dulu B besar dengan K besar. Nah, ini nomor 1 ya. Ini apa hasilnya? Ini B besar K besar. Nah, nomor 2, anak-anak gabungkan B besar dengan K kecil. Sehingga ini hasilnya nomor 2. B besar K kecil, BK. Ya, ini bukan BK di sekolah kita nih ya. Ini yang konseling. Ya. Lalu berikutnya kita gabungkan B kecil dengan K besar. Sehingga ini nomor 3, B kecil K besar. Ya. Nomor 4, gabunggan B kecil dengan K kecil. Ya, itu B kecil K kecil. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Penggabungan secara bebas. Ya. Paham maksudnya ini? Ngerti ya? Anak-anak bisa dipahami nih bagaimana menggabungkan secara bebas? Oke. Bisa. Oke, kalau sudah, kita berikan contoh soalnya. Nah, kita lihat kacang kapri biji bulat berwarna kuning. Jadi ini 2 sifat beda, ya. B besar, K besar, K besar. Dan kacang kapri berbiji kisut berwarna hijau. B kecil, K kecil. Jika F1 disilangkan, tentukan perbandingan fenotipnya. Jadi ini, ingat, F1 artinya apa? Keturunan pertama disilangkan. Berarti anak harus mencari F1 dulu. Penyelesaiannya sama seperti tadi langkahnya, cari parentalnya.
Ini masukkan B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Nah, langkah 2 gametnya apa? Nah, sama seperti tadi, cari gametnya. Digabungkan secara bebas, B besar dengan K besar dan seterusnya, sehingga ini mendapatkan 4. Ini juga mendapatkan 4, sama gametnya. Angka ketiga, cari F1-nya menggunakan apa? Tabel Punnett, ya. Dibuat sini, disilangkan. Nah, Anda bisa lihat di sini, ternyata semuanya apa? Keturunan pertama hasilnya sama. F1 sama semua, ya. Genotipnya apa? B besar, B kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya apa ini? Kalau B besar yang dominan berarti bulat bijinya, K besar berarti kuning, jadi bulat kuning. Walaupun dia memiliki sifat juga resisif apa nih? Kisut dan warna hijau, tapi dia tidak kelihatan sifat-sifat itu. Nah, ya. Oke, nah sekarang ditanyakan dalam soal apa? Bila F1 ini disilangkan, jadi ini hasilnya ini F1 ini disilangkan sesamanya. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, kita lanjutkan. Jadi tetap pakai langkah pertama, cari parentalnya. Jadi F1 tadi dianggap parental ya. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ya. Nah, cari gametnya. Nanti anak tinggal menggabungkan secara apa? Secara bebas. B besar dengan K besar, B besar dengan K kecil, B kecil dengan K besar, B kecil dengan K kecil. Ini hasilnya, ya. Langkah ketiga, masukkan ke dalam tabel Punnett. Dapatlah F2. Ini BK ini masukkan, di kiri juga masukkan, disilangkan. Contoh, kita perhatikan di sini, B besar K besar silang dengan B besar K besar menghasilkan apa? B besar, K besar, K besar. Ya. Nomor 2 juga begitu. B besar, K kecil, B besar, K besar menjadi B besar, K besar, K kecil. Nah, demikian seterusnya Nana buat sampai terakhir. B kecil, K kecil bertemu dengan B kecil, K kecil menghasilkan apa di sini? B kecil, K kecil, K kecil. Jadi ada 16 keturunan di sini ya. Kalau kita lihat sekarang genotipnya, ini namanya genotip, rumus-rumus ini kita lihat, perhatikan bersama-sama. B besar, K besar, K besar, jenis itu ada 1 buah. Ya, ini dia nomor 1, ya 1 buah. Ini tentu apa? Warnanya, bijinya bulat, warnanya kuning. Ini bulat, ini kuning, yang dominan. Lalu ada apa? B besar, K besar, K kecil. Jadi ini ya, ini 2 dan 5. Ada 2 buah. Lalu ada B besar, B kecil, K besar, K besar. Ini B besar, B kecil, K besar, K besar. Ini ada 2 juga, nomor 3 dan nomor 9. Ya, ini ada 2 buah. Lalu ada B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, ini nomor 4. Ini ada 4 buah, nomor 4, nomor 7, nomor 10, dan nomor 13. Ada 4 buah dia. Nah, ini yang semuanya berwarna apa? Kalau kita lihat biji bulat warna kuning. Karena apa? Ini B-nya adalah dominan bulat, K-nya dominan juga kuning. Ya. Berikutnya B besar, K kecil, K kecil. Yang manakah itu? B besar, Nah, ini ya nomor 6 ini ya. Nomor 6 ini. Dia ada 1 buah. Lalu B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, ini ada 2 buah ini ya. Nomor 7 dan nomor 8 ya. Nomor 8 dan nomor 14. 8 dan 14. 2 buah. Nah, ini semuanya berwarna apa ini? Ini B besar bulat, K kecil berarti warna hijau. Ya, jadi biji bulat berwarna hijau. Ini B besar berarti bulat, K kecil berarti warna hijau. Nah, jadi ada 3 yang berbiji bulat berwarna hijau. 1 buah ini, 1 buah yang ini. Ya. Berikutnya ada B kecil, K besar, K besar. Jadi ini manakah itu dia?
16. Nomor 16. ya, nomor 11 ya. Nomor 11 ya. Ya. Oh, ini maaf. Lebih 11. kecil artinya apa? 11. Bijinya kisut. Ya. Kabesar warnanya kuning. Kisut. Jadi ini ada satu buah yang lahir. Ya. Lalu ada lagi B kecil, K besar, K kecil. Nah, ini nomor 12 dan 15. Ada dua. Ini juga bijinya kisut warnanya kuning. Ya. Dan yang terakhir B kecil, K kecil satu buah. Biji kisut warna hijau. Jadi ini ada apa? Ada 16 keturunannya yang kemungkinannya seperti ini dia. 16. Ada biji bulat warna kuning, biji bulat warna hijau, biji kisut warna kuning, biji kisut warna merah. Jadi anak-anak ini yang lahir sekarang itu apa? Merupakan variasi dari leluhur-leluhur kamu, bapak kamu, ibu kamu, kakek kamu, buyut kamu, kumpinya dan sebagainya, ya. Itulah kamu sekarang lahir seperti ini. Nah, sekarang ditanya apa? Ini adalah gen fenotipnya apa? Ini ya. Biji bulat warna kuning, biji bulat warna hijau, biji kisut warna kuning dan biji kisut warna hijau. Ada 4 jenis keturunan yang penampakannya sama. Ini ya. Biji bulat warna kuning ada 9 buah, warna bulat warna hijau 3 buah, kisut warna kuning 3 buah, dan kisut warna hijau 1 buah. Nah, inilah makanya kemarin anak-anak kan dianjurkan, janganlah kawin dengan saudara. Kan begitu? Mengapa tidak boleh kawin dengan saudara? Karena apa? Ini sifat-sifat ini akan muncul nanti seperti ini. Karena apa? Ada kemungkinan akan lahir apa? Yang kisut dan warna hijau, yang resesif. Nah, siapa tahu nanti ada hemofilia, penyakitnya dan sebagainya, itu akan turun kepada turunanmu nanti. Gitu. Inilah makanya tidak dianjurkan untuk kawin dengan saudara atau sesama saudara, gitu ya. Nah, jadi perbandingan fertility apa? 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ini yang dimasukkan. Nanti anak-anak Bapak akan bagikan PowerPoint ini, silahkan bisa dipelajari lebih lanjut nanti di rumah, ya. Oke. Nah, kalau kita buat rangkuman sekarang materi ini, pertama, ini ya, homozigot adalah pasangan gen yang sifatnya sama. Heterozigot adalah apa? Pasangan gen yang tidak sama. Monohibrid persilangan dengan satu sifat beda. Dihibrid persilangan dengan 2 sifat beda. Nanti ada juga yang trihibrid ya. Itu akan dipelajari nanti di SMA ya. Langkah-langkah persilangan ya. Tulis parentalnya dulu, tulis gametnya, tentukan gametnya, tentukan keturunan F1 dengan tabel guna. Lalu tentukan genotip dan fenotipnya. Tentukan genotip dan fenotipnya. Nah, sampai di sini dulu. Adakah anak-anak yang bertanya dulu sehubungan dengan materi kita, persilangan monohibrid dan dihibrid? Dipersilakan dulu ya, kalau ada yang bertanya. Yang mau bertanya silakan. Suaril mau bertanya, Ya, Suaril. Ada? Baik, sambil menunggu pertanyaan dulu, coba anak-anak sekarang siapkan kertasnya. Jawab soal ini dalam bukumu dulu sekarang. 1. Nanti kita periksa bersama-sama. Siapa yang dapat 100? Ya. Ya. Ya, silakan tulis dulu nomor 1. Cukup kamu jawab A, B, atau C, atau D. Ya. Manakah genotip di bawah ini yang merupakan genotip homozigot resesif? A, K besar, B, K besar, K kecil, C, M kecil, D, Y kecil, Y besar. Ya, silakan. Homozigot resesif. Oke, sudah? Iya, Pak. Ya, sudah. Oke, nomor 2. Di bawah ini yang merupakan genotip heterozigot adalah
A. B kecil B kecil, B. M besar C. K kecil, D. B besar K kecil. Ya, yang mana heterozigot? Sudah? Oke, nomor 3. Gamet dari suatu bunga dengan genotip K besar K kecil adalah. Jadi apakah gamet dari K besar K kecil? A. K besar K kecil, B. K besar dan K kecil, C. K kecil K besar, D. K besar saja. Apakah gametnya dari ini? K besar K kecil. Oke. Sudah? Sudah semua? Oke, soal nomor 4. Di bawah ini yang merupakan gamet dari genotip M besar M kecil K besar adalah. Gamet ini hibrid berarti ya. Gamet M besar M kecil K besar adalah A. M besar K kecil, B. M kecil, C. K kecil K besar, D. Oh, ini D-nya maaf ya, salah ini ya, K besar K kecil ya. Pak perbaiki dulu ya. Ini ya. Ini K kecil ya. Oke. Oke. Nomor 4 sudah ya? Sudah nomor 4? Oke, nomor 5 yang terakhir. Di bawah ini yang merupakan genotip yang monohibrid. Yang mana homohibrid? A. M besar K kecil, B. M besar K besar K besar, C. M kecil K kecil, D. M besar K besar K kecil. Silakan. Oke, sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah sekarang periksa jawabanmu bersama-sama. Periksa sendiri ya. Kalau betul dapat nilai, satu soal betul dapat nilainya 2. Nanti kalau betul semua berarti 2 kali 5, 10 dapat nilai ya. Atau 20 kali 5. Saya ulangi ya. Satu soal nilainya 20 kali 5 berarti 100 ya. Ini jawabannya. Silakan periksa sendiri. Nomor 1 apa? C. 2. D. C. 3. 2. B. 4. A ya. 5. B, Pak. B. A ya. 4A. Siapakah yang dapat nilai 100? Saya, Pak. Ya. Dulu. Oke. Pak. Saya, Pak. Oke, banyak yang dapat 100 ya. Nah, baiklah anak-anak. Jadi itulah materi kita pada hari ini tentang pertemuan tentang apa? Persilangan monohibrid dan hibrid ya. Nah, sekarang ini tugas di rumah ya. Silakan dicatat soal tugasnya di rumah ini. Ya. Silakan dicatat. Saldo, Pak. Ya, ini tugasnya ya. Kerjakan soal pada buku paket halaman 159. Soal B nomor 1 dan 3. Ya, kan itu catat dulu soalnya. Soal dikerjakan pada buku catatan, dikumpulkan lewat grup WA IPA. Ya. Ini nih, Paket ini. halaman berapa, Pak? Ada. Ini nih, 159. Nomor halaman berapa? Oh, sing aku, Pak. Apa? Oke.
Jadi ingat, dikumpulkan di grup WA ya, WA IPA ya, paling lambat sehari sebelum pertemuan minggu depan. Jadi lewat pertemuan minggu depan, ini lewat hari Selasa berarti sudah tidak diterima jawabannya ya. Sudah ya? Andika mana bronca? Baiklah anak-anak semua. Bisa, Pak. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, adakah sesuatu yang ingin disampaikan? Atau there are any question for the subject? Tidak. Tidak ada problem. Baik, jika tidak ada, kepada anak-anak semua, terima kasih sudah bisa mengikuti pertemuan atau pembelajaran daring kita pada hari ini dengan sangat baik. Mudah-mudahan anak bisa memahaminya dengan baik. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa bersama-sama ya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Om Sidirastu Tatustu Astu Swaha. Om Santi Santi Santi. Baik. Selamat pagi anak-anak semuanya ya. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Bapak akan jangan dulu lihat dari pertemuan. Bapak akan stop dulu ininya ya. Recordnya ya.